Saya tangkap kemudian hari ini kompleks, jadi tidak hanya berkaitan dengan sejarah ini tempat ini seperti apa, bahkan sosok-sosok astral ataupun sesuatu yang bergentayangan yang meninggal tidak wajar di luar itu tertariknya masuk ke dalam. Jadi penuh banget tempat ini gitu. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Masih di Bali bersama dengan What Travel dan juga teman-teman peserta di sini. Dan juga tentunya ada Om Hao di sini. Ya, jadi What Travel itu adalah sebuah travel agent. Sebuah travel agent yang bakal ngebawa kalian semua ke tempat-tempat yang nggak biasa. Contohnya, ya kali ini di episode kali ini kita ke Bali, ke Goa Jepang. Dan Kakakuta. Mungkin teman-teman juga udah ngelihat kita ada episode-episode sebelumnya, ada di Trunyan, ada di Taman Festival. Jadi emang tempat-tempat tuh yang nggak biasa banget dikunjungin wisatawan. Jadi di sini kita mau sorry ya, ini di pinggir jalan. Ya udah, kita langsung aja masuk ke dalam, kita lihat sejarahnya Goa Jepang di sini itu seperti apa. Alright. Topengnya, ya Pak. Tapi ini pendek ini ya, ukurannya. Mas kelapa. Aku gini terus. Oh, ini jalannya sampai ke sana ya Pak ya? Jadi ini ada sekitar 16 lubang dan ini saling terhubung, terkoneksi. Jadi sampai ke sana. Kelelawar ada Pak? Kelelawar. Kelelawar kecil-kecil itu. Oh, hinggap. Iya. Sedikit sejarah, kalau tadi di depan kita lihat ada patung gajah sama kijang ya. Di atasnya itu sebenarnya menggambarkan perjuangan dari masyarakat di Kerajaan Klungkung waktu itu saat perlawanan kepada serangan atau pendudukan militer Jepang waktu itu. Jadi gua ini sebenarnya dibangunnya tahun 1942, 1941 hingga 1942, difungsikan oleh militer dari Nippon untuk mengawasi atau nanti bersiap untuk Perang Dunia yang kedua. Jadi perang dengan sekutu sebenarnya. Tetapi di tengah perjalanannya setelah Indonesia merdeka, saat Belanda kembali pun ini juga sempat difungsikan gitu untuk tangsi militer. Dan ini memang sangat dekat dengan jalan raya. Dan dari tempat ini yang menyimpan residual energi yang kelam itu juga memberikan dampak bagi pengendara jalan yang ada di sini. Nanti akan kita bahas di luar saja. Oh, ini manjang ya? Iya, manjang. sampai sana. Mas Hao kan udah ngunjungin beberapa goa Jepang yang lain. Iya. Kira-kira ada koneksinya gak sih? Iya, sebenarnya ini goa Jepang yang berada di luar Jawa. Iya, jadi sebenarnya tidak disebut goa Jepang, tetapi lebih tepatnya itu lubang Jepang. Oh gitu. Iya, karena kalau goa itu kan sesuatu yang alami. Dan kita temukan di situ ada stalaktit, stalagmit sebenarnya. Tapi lebih gampangnya kita sebutnya gua gitu. Yang sebenarnya lubang, karena ini kan dibuat secara manual dan bentuknya seperti lubang. Jadi kalau di Jawa sendiri itu kan ada gua Jepang yang ada di Bandung, kemudian gua Jepang yang ada di Brebes, di Jogja itu ada 2, di utara dan selatan. Kemudian masih ada kecil-kecil sebenarnya banyak di Jawa. Dan selain di Bali, untuk gua Jepang itu ada lubang Jepang yang ada di Sumatera Barat. Itu. Jadi satu lagi sepertinya di Minahasa juga ada. Minahasa ya, Manado. Manado juga ada. Nah, di sini ada gak sih di atas. Iya. Waktu itu kan kita pernah ke Jepang bareng nih. Iya. Om Hao. Iya. Sampai nganter-nganterin. Nah, kira-kira di tempat ini
Ada nggak yang mau Ada Mas. minta dianterin lagi? Ada. Semoga Iya, Watt ada. Travel bisa Nanti. mengantarkan kita lagi ya. Iya. Mana nih? Watt Travel mana nih? Siap. Ke Hiroshima dan Dari Nagasaki. Mas Arif, kalau nanti ada Tuh aku kebentur. Yang minta dianterin lagi. yang minta dianterin Oh iya, lagi, takutnya gitu ya. ini loh orangnya guys. Siap menyediakan tiket. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya selama ini kita berjalan sebenarnya di sana sudah diiringi ya. Oh, gitu. Ya saya melihat dua prajurit dalam arti Hati-hati Mas. satu prajurit pribumi, yang satu prajurit Jepang. Cuman berbedanya kalau prajurit Jepang itu tanpa kepala. Yang ngikutin kita Iya. tanpa kepala. Nah, ngomongnya gimana kalau nggak ada kepalanya? Cuman sesi duel aja Mas. Sesi duel. Iya. Karena nanti kenapa demikian ada ceritanya Mas. Jadi nanti akan saya tunjukkan satu ruang sebenarnya. Ini aman kan ya? Ini anu loh apa? Longsor ya? Ambrol loh ini. Yang di luar ini dimasukkan. Dimasukkan ya Pak ya? Dimasukkan ke dalam. Yang Tapi- di luar, tapi di dalam nggak pernah. Nggak pernah? Utuh, Pak? 80 tahun nggak pernah. Apa itu Mbak? Apa? Itu. Ih. Ke sini. Lewat. Oh, Nah, energi lewat. Jadi sebenarnya ini dibuatnya juga kalau saya tangkap itu di lembur 24 jam non-stop. 24 jam non-stop waktu itu dan Romusha membawa Romusha dari Jawa dan dari warga sekitar sendiri yang bekerja di sini. Pakai geisha juga. Enggak ada kalau di sini. Tahanan yang paling banyak Mas. Baik tahanan dari orang pribumi sendiri, ada pekerja Jawa, ada pekerja lokal, beberapa prajurit dari Kerajaan Kelungkung juga. Terus yang kedua adalah waktu sekutu. Tetapi yang saya tangkap juga ada beberapa tentara Jepang yang di sini dibantai secara massal oleh pejuang kita. oh, Jadi penyebab dari tanpa kepala itu sebenarnya itu. Ada yang beberapa melakukan seppuku yang saya tangkap bahwa gini, karena gini kan belum tentu meninggal cepat ya. Lantas kemudian dipenggal dari belakang semua gitu. Oke. Dan beberapa kepalanya itu dibuang di sungai sana dia. Jadi ya memang sudah ada studi untuk memilih ini sih, untuk memilih apa? Memilih tempat ini itu bahwasanya memiliki struktur tanah yang kuat gitu. Ini kalau mau menggunakan itu nggak apa-apa, mulai di sini dulu aja. Soalnya, Ngocok. iya, Siapa yang mau ngocok? Oh, mau. Mbak Evi aja. Ya apa aja? Apa? Ya sini Mbak Evi. Kocok kartunya. Sini. Maaf Pak, kalau di depan ini sering terjadi kecelakaan juga. Ada beberapa kali di jalan depan. Ada kejadian kecelakaan. Pak. Sini. Apanya? Kecelakaan lalu lintas. Oh, di sini. Iya, Oh, di luar ya? di depan ya. Ya, Di- sering. Sering ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, langsung sekeluarnya aja. Jadi ini menggunakan Biar jatuh Mbak. Bentar. menggunakan. Ya, kebalik sendiri, balik sendiri. Oh, iya. Pas awal. Jadi ini lagi ngapain Mas Billy? Jadi ini menggunakan kartu Citra Prima. Ingat ya. Udah Mbak, itu aja. Hanya ya. Iya. Kita menggunakan Aku ini kartu. dulu ya. Iya, iya. Jangan lupa ininya ya, bagi hasil ya sama gue. ya. Bagi hasil. Ini menggunakan Ghost Tarot ya, Ghost Oracle. Ghost Oracle. Dan Mong dan Ghost Oracle-nya Citra Prima. Jadi buat kalian yang ingin membeli langsung aja ke Instagramnya Urban Monk. Oke, ini sekarang ini udah Mas ya. Jadi tempatnya memang tadi saya sempat bertanya ke Bapak ya, dalam artian yang pertama nih ya. Oke. tempat ini memang dari kejadiannya residual energinya itu sangat keram. Itu disimbolkan kan ular beracun ya. Sumpah, aku bacain dulu ya. Venomous ini adalah kartu yang pertama. Sumpah serapah jika tak seimbang akan menghancurkan diri sendiri. Belajar untuk menahan diri dari segala emosi. Kepuasan hanya terjadi dalam hitungan detik. Sementara penyesalan tak akan bisa ditarik selamanya. Iya. Jadi kalau yang saya tangkap memang tempat ini kan menyimpan amarah ya dulu dari orang Jepang bagaimana membangun ini. Saya melihat beberapa pekerja paksa waktu itu dicambuki, kerja 24 jam tanpa diberi makan. Dan beberapa itu meninggal karena kelaparan di sini, Mas. Sakit, ada malgizi, nutrisi. Kemudian yang saya tangkap itu tempat ini menguap ya, dalam artian bau keringat, kemudian ada darah juga di sini. Dan karena tidak yang semenang-menah ini kemudian membuat pergerakan dari
warga pribumi yang setelah tahu bahwasanya Jepang lemah setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom waktu itu, beberapa tentara Jepang yang Dainippon yang terkepung di sini waktu itu memang sudah tidak bisa keluar dari mana-mana, dan secara perhitungan senjata sebenarnya pejuang kita itu kalah. Tetapi karena niat keberanian, saya pokoknya niat mati bagi nusa bangsa dan negara. Saya pantas mati karena melihat penjajah itu seperti apa. Akhirnya mereka masuk ke sini nekat gitu. Di awal-awal kan tetap mereka pakai senjata dan macam-macam. Lantas beberapa tentara Jepang tadi yang saya lihat di sana, ruang yang sana tadi itu terkepung, Mas. Terkepung di situ. Kemudian ada yang arah kirinya itu langsung gitu. Ada juga yang dihabisi atau dibunuh oleh tentara kita. Oke, Mas, mungkin bisa satu peserta bisa dicoba untuk retrokognisi. Mungkin bisa nggak? Bisa. Ini saya cuma coba men-tethering, tapi terkadang saya ngikut aja siapa yang bisa untuk masuk gitu. Yang kira-kira Kita tidak ada mediasi. Saya tolak untuk mediasi di sini. Sebenarnya banyak. Coba. Karena iya. Oh. Kira-kira yang cocok siapa, Om? Iya, cocok. harus menawarkan diri. Saya tidak bisa menunjuk. Kalau ditunjuk, oh saya misal A gitu, tapi ke sini saya nggak bisa, saya nggak berani, saya nggak yakin gitu. Gak enak sama ya. Kalau kita tethering internet, itu kan orang yang kan juga harus online, Mas. Terus saya misalkan ada sinyal wifi di sini, kemudian HP kita tidak kita manfaatkan juga percuma, gitu. Jadi saya ngikut aja sih yang mau online siapa gitu. Karena saya tidak bisa menunjuk, Mas. Kalau nanti dipaksakan, takutnya malah kerasukan. Oh iya. Ini mesti banyak kebingungan di sini. Jadi tentara-tentara Dainippon itu memang masih bingung di sini. Mereka secara, saya tidak bilang ini arwah ya, tetapi secara korin ataupun spiritual itu mereka terperangkap di sini. Dan saya tidak tahu bagaimana cara membebaskan dan membawanya ini nanti. Karena berbeda dengan kondisi gua Jepang yang ada di Jawa. Karena ini terlalu banyak atau gimana? Lebih banyak korban ininya, Mas, Jepangnya kalau saya rasa. Cuman ya nanti akan saya ceritakan di satu ruang itu ada dulu warga kita yang di penjara di situ, yang mana kalau saya tangkap di situ ada yang sampai buang air itu di situ menjadi satu, dan satu ruang itu diisi 30 sampai 40 orang gitu. Aduh, pas ini ya, Pak. Nah ini ya. Kita sini aja tuh ya. Sini. Ya. Ini aja, Pak. Ya silakan kalau mau cerita nanti sembari saya jelaskan. Ini jadi berkaitan sama ini siapa? Ilmu hitam, ya. Tapi ini di luar dari area ini. Voodoo. Dendam hanya berakhir kerugian. Apa itu kartunya, Om? Voodoo. Dendam hanya berakhir kerugian, melakukan segala hal berdasarkan kebencian, ingin melihat orang yang yang dibenci menderita, hanya ketulusan yang akan membalikan semua. Satu lagi? Satunya Which ketika kemurnian disalahgunakan, ketika wadah tak mampu menampung, ketika godaan lebih menguasai, maka hanya yang netral yang akan bertahan. Ya, ini berkaitan dengan jalan di luar sebenarnya. Jadi sering terjadi kasus kecelakaan yang mana berkaitan dengan ilmu hitam. Jadi kayak orang mungkin pesugihan ilmu dan macam-macam. Cuman energi yang ditarik itu dari dalam sini. Yang ditarik energi kelam yang ditarik dari dalam dipindah keluar, sehingga sering terjadi kecelakaan di sini. Selain juga bisa kita lihat itu berdasarkan kontur tanah juga, secara geometrik jalan itu memang bermasalah. Karena kan turunan, kemudian ada tanjakan juga dan berkelok. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan orang-orang yang menekuni ilmu yang sesat atau ilmu yang hitam untuk mencari tumbal gitu, Mas. Tapi di luar ini. Tapi ini yang justru kemudian yang saya tangkap kemudian hari ini kompleks. Jadi tidak hanya berkaitan dengan sejarah ini tempat ini seperti apa, bahkan sosok-sosok
astral ataupun sesuatu yang bergentayangan yang meninggal tidak wajar di luar itu tertariknya masuk ke dalam. Jadi penuh banget tempat ini gitu. Kayak sediakan ruang ya berarti? Iya, dan kalau kemarin kita ke mana Taman Festival itu kan macam-macam ya. Di sini khusus jadi nampung beberapa orang yang meninggal itu dengan kondisi tidak wajar. Ini, Mas. Contohnya apa tuh, Mas Sof? Iya. Yang Nggak usah dibaca ya, langsung ini aja ya. Oh, ini nanti penonton bawel nggak dikasih lihat. iya, Oke. tapi ini tak bacakan Baca maksudnya. sendiri ya guys. Animal spirit. Kalau tadi animal spirit ini berkaitan dengan monumen hewan yang ada di depan. Jadi ada kijang dan gajah. Jadi gajah itu pelambang dari bangsa penjajah sendiri, kemudian kijang itu perlawanan dari kerajaan Kelungkung dan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi gajah dengan kijang ini animal spiritnya di sini. Ini Mbak, yang terakhir ini stigmata. Ini stigmata. Apa yang dialami tak akan pernah dipahami yang lain. Kebenaran yang berbalik menjadi cercaan dan gunjingan. Hentikan bercerita, biarkan semua berproses. Jadi sebenarnya beberapa yang ada di sini itu tidak semuanya boleh diceritakan, Mas. Jadi memang saya sendiri harus memfilter cerita-ceritanya. Mana udah ada yang connect? Ini ya? Jadi ini antara saya akan saya pindah ke salah satu teman siapa. Jadi kayak dari volunteer gini karena saya sudah berhenti, nanti saya ke sana saya akan cerita lagi. Semoga bisa membantu mereka ya. Iya. Ini Iya. Ini Mbak. Iya. Nggak apa-apa dia volunteer kalau mau volunteer Iya. nggak apa-apa. Sedapatnya aja cerita. Tapi emang nggak boleh dipaksa kalau memang ya nggak yakin, Nggak ada atau nggak ini jangan. takut gitu mending nggak usah, jangan ragu-ragu seperti ini. Retrokognisi nggak boleh ragu-ragu, harus yakin pasti. udah mulai retro? Iya. Udah mulai atau udah? Kalau saya tuh ini Mas, persepsinya jangan begini ya, kemudian saya bisa membuka itu jangan seperti itu. Karena memaksa istilahnya, membuka itu kan memaksa. Tapi seperti halnya saya membawa wifi sekarang, ya tergantung teman-teman mau online apa enggak gitu. Kayak kan nggak mungkin kalau kita kayak ke hotel, ke mall, kemudian ada wifi terus semuanya harus online gitu kan, nggak mungkin. Kesadaran sendiri mau buka apa bebas gitu jadinya. Tadi nggak tahu sih yang itu kayak tangan ya, ada Iya, tangan iya. di tanah, kayak jari. Tapi nggak tahu tadi sebelumnya Sekilas ya, yang kita sekilas. jalan ke sini yang tadi digundukan. Iya yang sini. Itu benar. Iya. Saya Jadi tidak kalau di sini memang banyak dari golongan manusia apa seperti orang gitu ya, zaman dulu tapi dengan pakaian zaman dulu itu jalannya itu merangkak, Mbak. Dan itu bukan potongan tangan, sebenarnya ada badannya ke belakang, dan beliaunya yang ada di sini itu dulu korban dari kerja Romusha. Yang pernah bahwasanya kalau yang sakit kemudian tidak bisa bekerja, lapar, mal gizi dan apa itu taruh semua di sini. Dan mereka bahkan dibiarkan sampai meninggal di sini. Dan kencing kemudian buang air kecil, buang air besar itu semua jadi satu. Sehingga dapat kita rasakan wabah yang waktu itu merebak adalah disentri. Gitu. Iya. Terus kemudian dari sini beberapa itu dilemparnya atau dibuangnya di sungai di sebelah sana. Tapi jalan di depan tuh tidak selebar ini dulu, cuman kayak halaman gitu. Jadi cuman setapak itu, karena dipilih di sini karena untuk logistik, kemudian untuk radio komunikasi juga antara tentara Jepang. Jadi memantau pergerakan tentara sekutu seperti apa. Ya, untuk Perang Dunia Kedua. Bahkan saat tahu Hiroshima Nagasaki dibom, itu sini sebenarnya bingung gitu Mbak, dalam artian tidak diperhitungkan dua kota itu akan seperti itu gitu. Ya. Lanjut ke sana ya. Pak, lanjut ke sana boleh. Jadi terkubur di sini. Enggak ada. Di dinding-dinding ini semuanya solid. Sisa residualnya. Ini semuanya solid, Mbak. Satu kesatuan. Kalau kita lihat seperti ini sebenarnya dahulunya ini masih terus. Jadi bentuknya di dalam itu seperti ini kan line 1, di sini mau ada line 2. Tapi tidak sempat semuanya terbangun. Karena tempat ini memang sebenarnya tempat yang sakral, karena ini bukit ya, yang kemudian
dibelah gitu, digerowongin gitu. Dan tentara Jepang sendiri pun mengalami beberapa insiden, salah satunya yang ada di sebelah sana tapi masih turun, itu ini ambrol semua dan menimbun hidup-hidup pekerja Romusha dan orang Jepangnya sendiri. Dan sampai sekarang sebenarnya ada. Mungkin Mbak Nia mau menyampaikan, karena saya diminta untuk infokan ke Mbak Nia. Iya. Ini Jadi Om Ho diminta gimana untuk menyampaikan? untuk Mbak Nia menyampaikan lewat saya. Ah gitu. Iya. Jadi kalau yang saya lihat sepanjang jalan ini tadinya kayaknya ada lori kecil di tengah buat ngangkut dong. Untuk ngeluarin. Iya. Iya. Jadi kayak ada lori buat ngangkat barang, terus di antara itu kan dinding-dinding itu dia ada lampu temploknya gitu loh. Iya, yang ini. Iya. Iya, buat lampu ngisi. temploknya. Jadi entah yang di bawahnya itu kelihatannya apakah kayak senjata perang atau kayak bom gitu. Iya, granat sebenarnya. Iya. Ya, jadi ada, memang ini tempat tidak berbeda dengan beberapa gua Jepang yang pernah dikunjungi ya. Tempat ini memang dipersiapkan untuk Perang Dunia yang kedua. Jadi untuk nimbun senjata, muatan senjata, dalam arti logistik senjata. Ada granat, ada mortir, ada mesiu, Iya. ada. Dan satu tempat yang tadi kita panas ya, yang ada gundukan di bawah, itu sebenarnya tersimpan beberapa samurai katana Shin Bunto. Jadi ada 3, ada 5 katana dan semuanya berlumuran darah, dalam artian beberapa tentara kita kemudian menggunakan senjata makan tuan. Jadi dari orang Jepang yang sudah meninggal diambil pedangnya itu untuk membantai Jepang yang lain. Tapi orang kita yang melakukan gitu. Dan dalam tanda kutip haram hukumnya ketika Shin Gunto itu sudah terkena darah Jepang. Bahkan dibawa ke negerinya pun nggak boleh, harus dilarung, harus dibuang gitu. Ini aku dari tadi nggak ngelihat canang yang nggak ada. Ingat apa, Mas? Nggak ada atau dibuang? Apa, Mas? Itu yang bunga-bunga itu. Canang ya, Pak? Di depan. Di Iya, sekitar canang. sini? Canang Hah? sekitar sini. Di dalam ya? Kenapa ya? Tidak diberikan canang ya, Pak, kalau di dalam ya? Di sini enggak, sana saja. Di depan ya, Pak ya? Ya, Di depan. sana aja. Ini enggak. Di bagian. Tapi memang tempat ini Tapi tiap harinya saya ya kontrol ini. Ada Untuk ngecek ya, apa-apa Pak, nanti ya? Masuk ya, ada apa-apa nanti kasihan kita tabrakan sama dia. Iya, iya. Biawak yang paling sering masuk. Hewan, Tapi ya. kecil, besar juga ada. Ayah ambil bawa keluar. Oke. Maksud gua secara itu kan untuk menghormati, kenapa di bagian depan aja gitu. Sedangkan kalau aku ngelihat kalau canang itu di mana-mana ya, maksudnya di Iya. sudut-sudut tertentu. Cuma kan ini kan cukup luas ya. Iya. Maksudnya kenapa cuma di depan doang? Kenapa di sekitar sini nggak ada gitu? Iya, kalau saya Pak, mohon maaf kalau saya salah. Maksudnya ini secara saya tangkap bahwasanya tempat ini berdarah banget, Mas. Dan terkutuk gitu, dalam artian memperkerjakan orang lokal yang dianiaya gitu, dalam artian negatif banget. Dan untuk tempat ini memang tidak semuanya kemudian diberikan, hanya di depan, karena depan itu agar tidak menghalau beberapa energi negatif yang masuk. Jadi kalau saya tangkap, kemudian sosok siluman tuh nggak ada di sini. Jadi lebih pekat di residual energi, jadi dikunci dari luar. Jadi tidak kemudian lantas menjadi tempat sarang kayak genderuwo contohnya gitu, nggak ada. Cuman beberapa orang yang mengalami kecelakaan di depan itu tertariklah ke sini masuk. Semuanya residual, nggak Iya. ada yang jiwa yang Enggak. Nanti kalau begini, ini nanti nggak jadi salah persepsi ya. Ini kan di-upload di YouTube, nggak jadi salah persepsi bahwasanya arwah itu kan naik, Mas. Ini sekalian saya menjelaskan ya bahwasanya, diingetin lagi, Mas. ya, Diingetin lagi. maksudnya nanti akan menjadi pertanyaan begini loh, orang meninggal itu kan pasti udah naik gitu. Ya memang benar. Kalau yang tadi sempat kita bahas semuanya ini bukan terus orang mati yang bercerita, bukan. Tetapi sisa energi, korinnya. Karena kalau kemarin kita membahas tentang di hari-hari lah, itulah yang tertinggal di sini. Yang masih ada di dalam sini. Kalau ruh ataupun nyawa itu walau alam, kita tidak tahu. Oke, Ada jadi batas korin ya, bukan korin. Korin, iya. itu sama dengan residual energi. Sama, diciptakannya hampir sama. Karena korin itu kan jin, Mbak. Jin mendamping. Oke. Jadi kemarin juga sempat kita singgung waktu di kuburan hari-hari bahwasanya Karin ini akan mengikuti saudaranya itu bahkan sampai meninggal dengan kondisi terakhir.
dan yang bisa bercerita itu beliau. Dan residual energi itu jadi energi yang tertinggal di sini, kelam gitu, maksudnya ada apa sih di sini. Tapi kalau ruh, arwah, nyawa semuanya tidak ada di sini. Tidak bisa dijabarkan kalau ada orang bercerita, oh, ada arwah apa itu salah sebenarnya. Pemilihan katanya saja yang kurang tepat gitu. Oke. Enggak apa-apa. Gue masih ini. Masih apa? Enggak, gue nggak mau ngasih. Jangan. Nanti daripada kerasukan mending cerita aja daripada kependam nanti. Iya. Ada yang dirasakan. Atau yang dapat bayangan apa gitu. Belakang sakit kayak Iya. tusuk gitu dari belakang. Oh, backstabbing. Kayak gitu aja sih. Tapi nggak ada vision apa kelihatan. Gambaran-gambaran. Ya. Iya. Mbak Nia mungkin lagi. Iya, ada. Dari tadi sebenarnya di belakang itu ada yang ngikutin kita, makanya saya Iya. beberapa kali nengok ke belakang. Itu tuh bentuknya itu satu kompi pasukan Jepang tanpa kepala. Iya semuanya. Dari tadi ngikutin, makanya saya dari tadi ngeliat ke belakang tuh supaya dia nggak terlalu dekat sama kita. Gitu. Takutnya salah-salah kan ada yang kenapa-napa. Iya karena. Kalau ada yang pusing bilang ya. Iya karena ini harus disampaikan. Aja. Kalau dari sana sih memang apa ya posisi mereka dulu mas. Posisi mereka dulu bahwasanya kalau pagi apel di depan. Kemudian ada upacara secara keagamaan Shinto juga, hormat kepada Tenno Hikai yang ada di Tokyo dan Kyoto, kekaisaran, dan bendera Hinomaru menyanyikan Kimigayo. Baru setelah jam 8, jam-jam segini ya, mereka masuk. Memang baris gitu, baris berbaris. Yang membedakan setelah kejadian itu, mereka yang energinya masih di luar, masih di dalam. Mereka adegannya itu terperagakan kembali. Yang membedakan adalah sosoknya itu semua tanpa kepala. Karena yang saya tangkap meninggalnya semua, hampir semuanya ditebas lehernya gitu. Dan ada juga karena menggunakan senjatanya itu tidak hanya dari katana sendiri ya, dari Shin Guntonya yang tajam memang. Tapi ada beberapa yang menggunakan golok atau apa sehingga kepotongnya itu hanya separuh ini. Jadi kepalanya gitu. Iya. Nggak 100% gitu. Kita kesana aja dari Oke. Dari kesana aja. Gitu. Ya. Oke, ya, silakan. Sedih. Ada udah nangis. Nggak tahu. Tiba-tiba nangis. Ya. Merinding, terus tiba-tiba nggak sedih aja sih. Kayak kangen sesuatu itu. Iya. Yang di sini ya Mbak, dan meninggal. Iya memang yang ini. Diceritakan aja Mbak Nia, nanti sembari saya tanya namanya siapa. Mbak Mia ya. Iya. Nah ini ya. Nah, namanya siapa? Maksudnya Mbak cerita aja nanti sembari saya dari kota mana. Nanti itu saya yang cerita yang tanya gitu.